Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek pengembangan aplikasi kami yang bernama My Company untuk perusahaan manufaktur. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Pasadino, Amanda Dwi Febiola, Dela Anggi Celita, Karisya, dan Bunga Clarissa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, aplikasi My Company merupakan sistem digital yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan perusahaan di sektor manufaktur dalam memonitoring bekerja. Aplikasi ini memudahkan perusahaan dalam melakukan absensi dan memantau aktivitas kerja karyawan secara real-time dan memungkinkan manajemen untuk memastikan kehadiran dan produktivitas pekerja. Selain berfungsi sebagai alat monitoring, aplikasi My Company juga bertindak sebagai platform edukasi dan komunikasi. Aplikasi My Company juga berfungsi sebagai alat branding bagi perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja melalui inovasi teknologi. Next. Yang melatar belakangi aplikasi My Company yaitu ketiga merupakan upaya penting yang diatur oleh undang-undang di Indonesia untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Dengan perkembangan teknologi digital, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi berbasis web dan mobile untuk memonitor, mengelola, serta melaporkan isu ketiga secara real-time sehingga meningkatkan kepatuhan dan respon terhadap insiden. Tujuannya yaitu yang pertama, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan perusahaan dalam mengontrol kehadiran pekerja, memudahkan perusahaan dalam mencari data medical check-up pekerja, memudahkan perusahaan dalam mengatur jadwal medical check-up pekerja, meningkatkan pengetahuan pekerja melalui modul mobilitas yang diberikan, menjamin keselamatan pekerja melalui fasilitas APD, peningkatan produktivitas pekerja, dan membuat ketiga menjadi budaya dalam perusahaan dengan melibatkan pada semua proses bisnis. Next. Fitur-fitur aplikasi My Company yaitu ada login page, homepage, presensi, MCU record, monthly task, dan APD. Next. Baik, di sini terdapat aspek kelayakan dari segi teknis. Dibutuhkan perangkat user, yaitu smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut, lalu ada laptop atau PC dengan spesifikasi sebagai berikut, lalu jaringan menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6A dengan kecepatan 9,6 Gbps. Lalu pada aspek kelayakan ekonomi, terdapat infrastruktur teknologi, dibutuhkan biaya sebesar berikut, lalu ada analisis pasar, ada desain aplikasi, dan kepatuhan regulasi. Lalu yang selanjutnya ada aspek operasional, yaitu ada meningkatkan efisiensi, digitalisasi pengelolaan data K3, seperti data pelatihan, presensi, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya ada mengurangi human error. Human error ini biasanya dilakukan pada saat penginputan manual dan biasanya bisa dilakukan presensi atau kelalaian dari pemeriksaan APD. Lalu yang selanjutnya ada fasilitasi komunikasi. Ini akan menghubungkan antara manajemen dan pekerja. Ini sama dengan integrasi sistem. Lalu yang selanjutnya ada kemudahan penggunaan karena antar mukanya nanti akan intuitif dan mudah dipelajari. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas karena tentu saja akan mendukung budaya ketiga yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya adalah aspek kelayakan hukum dan etika. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tepatnya pada pasal 3 dan pasal 9. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2010 tentang penggunaan alat pelindung diri atau APD, tepatnya pada pasal 2 dan pasal 3. Selanjutnya pada Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, tepatnya pada pasal 1 dan pasal 2. Dan yang terakhir terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, tepatnya pada pasal 15, pasal 20, dan pasal 21. Selanjutnya adalah aspek kelayakan jadwal.
Yang pertama terdapat riset dan analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data, diskusi dengan manajemen, karyawan, atau ahli K3 untuk menemukan spesifikasi teknis dengan timeline 2 bulan pada awal proyek. Selanjutnya ada desain sistem dan pengembangan aplikasi. Terdapat proses desain sistem dan pengembangan aplikasi sesuai spesifikasi teknis pada timeline 2 bulan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Selanjutnya terdapat pengujian dan integrasi untuk memastikan semua fitur berjalan baik serta perbaikan bug pada timeline 1 bulan, yaitu bulan kelima. Dan yang terakhir terdapat peluncuran dan pelatihan pengguna secara bertahap dan pelatihan karyawan dengan pengumpulan umpan balik dan dukungan teknis dengan timeline 1 bulan pada bulan ke-6. Dan aspek kelayakan terakhir adalah sumber daya manusia. Yang pertama manajemen proyek dengan mengelola proyek dari perencanaan hingga penyelesaian, mengatur jadwal, anggaran, dan sumber daya dengan jumlah SDM 2 orang. Selanjutnya terdapat pelatihan, yaitu menyediakan dan menyesuaikan pelatihan kepada pengguna, mengembangkan materi, dan menyelenggarakan sesi dengan jumlah SDM 3 orang. Yang terakhir support, sebagai memberikan dukungan teknis, menangani masalah, dan membuat panduan untuk pengguna dengan jumlah SDM 2 orang. Selanjutnya ada integrasi sistem dalam aplikasi company. Yang pertama integrasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Dengan fitur presensi, dihubungkan dengan fitur presensi berbasis GPS, memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan kehadiran pekerja. Fitur ini berfungsi untuk memastikan kehadiran pekerja sesuai dengan lokasi sebenarnya. Tantangan yang akan dihadapi dalam integrasi sistem ini yaitu kesulitan mendeteksi kecurangan lokasi. Sistem harus mengenali aplikasi latar belakang yang mencurigakan, keterbatasan sinyal GPS, dan menjaga privasi pekerja dengan mengatur batasan akses lokasi hanya saat fitur digunakan. Fitur ini sendiri menggunakan pendekatan API GPS real time dengan yang dioptimalkan dengan teknologi geofencing untuk membatasi dan memverifikasi lokasi kehadiran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data presensi dan juga mengurangi kecurangan lokasi hingga 90%, serta mempermudah pihak SDM dalam memonitor pekerja dan juga menghasilkan laporan presensi yang akurat. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan, di mana untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja secara komprehensif, salah satunya yaitu dengan fitur medical check-up record dalam aplikasi ini. Fitur ini memiliki 3 tantangan, antara lain yaitu integrasi multi-platform yang menghubungkan data dari berbagai penyedia layanan kesehatan, perlindungan informasi kesehatan sensitif sesuai dengan regulasi privasi data, pengelolaan dan integrasi data kesehatan dalam jumlah besar dari berbagai sumber, dan memastikan data tetap valid dan up to date. Fitur ini menggunakan pendekatan API standar kesehatan seperti Fast Healthcare Interoperability Resource untuk menghubungkan sistem perusahaan dengan tim medis internal dan departemen ketiga, lalu mengimplementasikan teknologi enkripsi dan kontrol akses berbasis peran untuk melindungi privasi data pekerja, dan pembuatan sistem notifikasi otomatis berbasis kalender yang memantau dan mengingatkan karyawan tentang jadwal check-up berikutnya. Selanjutnya ada integrasi sistem K3, yaitu integrasi sistem K3 terhubung pada fitur Monitest. Fitur ini memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama keterlibatan pengguna yang berkelanjutan karena pekerja mungkin hanya antusias di awal. Yang kedua adalah latar belakang digital pekerja yang berbeda. Monitest dihubungkan dengan data presensi dan membantu mengatur jadwal pelatihan yang sesuai dengan jam kerja pekerja. Sementara MCU Record dapat digunakan untuk memberikan materi yang relevan dengan kondisi kesehatan mereka. Fitur ini juga bisa mendukung kepatuhan terhadap penggunaan APD dengan memberikan edukasi tentang cara pemakaian yang benar. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem sarana dan prasarana. Integrasi sistem sarana dan prasarana dengan fitur APD untuk mempermudah perusahaan dalam proses distribusi APD. Fitur ini memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, sulitnya memastikan bahwa setiap pekerja hanya mengambil APD dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengharuskan adanya integrasi antara sistem dengan stok APD perusahaan agar tersedia informasi terkini mengenai ketersediaan setiap jenis APD. Yang ketiga, perlunya fasilitas berbagai referensi pekerja terkait ukuran dan merek APD yang berbeda-beda. Fitur ini menggunakan pendekatan dengan mengembangkan sistem berbasis aplikasi yang mirip dengan online shop, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi APD pekerja dengan pengurangan penimbunan hingga 90%, serta dapat meningkatkan keselamatan di tempat kerja dan mengurangi insiden yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.